Mari sama-sama kita siapkan hati kita mau beribadah dan kita mau berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini. Buat setiap kesempatan yang Tuhan layakkan bagi kami di tempat ini Tuhan. Ini setiap kami Bapa, kami yang rindu akan Engkau. Kami yang rindu akan hadirat-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan hanya Engkau saja yang menjadi fokus kami saat ini Tuhan. Kami percaya ada atmosfer surgawi yang turun di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu nyata. Kami percaya Tuhan dan kami satukan hati kami Tuhan. Kami mau datang, kami mau naikkan setiap pujian penyembahan kami Tuhan yang layak bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan kita. Terima kasih. Ini setiap kami Bapa, kami yang rindu akan Engkau, kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami bersyukur, Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersyukur. Engkau sungguh baik Bapa, hadirat-Mu nyata melawat setiap kami biarlah setiap pujian bagi-Mu, biarlah setiap sembah hanyalah yang bagi-Mu Tuhan. Saat Tuhan kami datang, kami serahkan hidup kami bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau pengharapan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah ini. Ini setiap kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami percaya di dalam-Mu kami dipuaskan. Haleluya. Sebab Engkau pengharapan kami Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mari sama-sama nyatakan dengan iman, Tuhan Kau pengharapan kami. Tuhan Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, oh Yesus, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan dengan iman. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Oh, mulutku memujimu, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Ini setiap perenungan kami Tuhan, kami mau puji Engkau lebih lagi. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Oh, lebih lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Biar teman-teman saja di rumah katakan, mulutku hanya kepadamu saja Tuhan. Kepadamu ya Allah, mulutku memuji.
kita. Tuhanku, Segala pujian bagimu Tuhan, segala sembah bagi namamu, sebab kemuliaan bagi namamu Tuhan. Kami percaya di dalammu kami dikuatkan. Kami dikuatkan Tuhan oleh kuasa darah sembah Raja kita, sembah Diaku yang baik. Haleluya, Kau ajaib, Kau ini setiap kami Tuhan, kami yang rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
ditinggikan, Kau yang layak diagungkan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami mau lebih lagi menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Amen. Ini kami Bapa dan kami siap. Mari sama-sama kita katakan amin. Yes, saya percaya kita siap berseru lebih lagi buat Tuhan Yes, Yesus. Amin. haleluya. Yang Amin. siap sama-sama sorakan haleluya. Sebab Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami agungkan. Yeay. Mari sama-sama katakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari lebih lagi nyatakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota bentengku, Kota benteng perlindunganku. amin. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, serukan nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga,
Yesusku. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Miracle Service Jogja dimanapun kau berada. Saya berdoa bahwa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat, sehingga kita semua bisa memuliakan nama Tuhan. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah yang Maha Baik, Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh hidup, kami boleh melayani Engkau, kami boleh melakukan segala aktivitas. Itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah gembala kami yang baik, Engkau adalah segala-galanya, Engkau adalah sumber kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh ada bersama-sama beribadah pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Kita akan membuka ayat kita di dalam Yohanes 10, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, kita akan bacanya bersama-sama. Yohanes 10 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka semua mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ayat ke-11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah gembala yang baik. Di dalam ayat ini, Yohanes 10 ini bicara tentang gembala yang baik. Tetapi ayat yang ke-7, Tuhan memberikan gambaran bahwa Yesus atau Tuhan itu adalah pintu. Ya, dikatakan adalah Yesus adalah pintu bagi domba-dombanya. Yaitu kita. Yesus adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Dan Yesus berkata bahwa dia adalah pintu. Di dalam ayat ini dijelaskan bukan salah satu pintu. Tetapi dikatakan the door, yaitu satu-satunya pintu. Untuk mendapatkan keselamatan, untuk mendapatkan berkat anugerah. Hanya Yesus itulah satu-satunya pintu. Ya, dikatakan aku adalah pintu bagi domba-dombaku. Nah, ini sebuah hal yang menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, pada waktu zamannya Yesus, kandang domba itu terbuat dari batu. Nah, setiap batu yang disusun itu ada celah. Ada beberapa celah untuk gembala itu bisa melihat atau bisa masuk ke dalam kandang itu untuk ngecek dombanya itu. Nah, biasanya pada waktu setelah domba dibawa ke padang rumput, domba itu kemudian bisa makan, bisa aktivitas segalanya, lalu kemudian pada waktu sore hari dibawa pulang, masuk ke dalam kandang. Nah, biasanya gembala itu tidurnya di tengah-tengah atau di antara celah-celah itu. Supaya apa? Supaya gembala itu memastikan keselamatan dombanya. Tidak ada satupun atau siapapun bisa masuk atau keluar tanpa sepengetahuan dari gembalanya. Gembala itu akan tidur di situ
untuk melindungi, untuk menjagai domba dari mangsanya. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Yesus berkata, dialah pintu. Nah, dialah yang menjaga hidup kita. Dialah yang melakukan segala sesuatu yang baik untuk kita. Tidak ada satu helai rambut kita pun bisa jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Yesus tahu persis. Yesus mengerti keadaan kita, bahkan semuanya seizin Tuhan. Bahkan pada saat ini kita masih masuk di dalam pandemi COVID-19. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan tahu jelas apa yang kita butuhkan. Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita. Sebab Tuhan itu adalah pintu bagi kita, pintu bagi domba-dombanya. Ini hal yang menarik. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan, ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, ayat ini begitu luar biasa. Dikatakan Yesus sebagai pintu domba-dombanya untuk memastikan keselamatan domba-dombanya. Supaya apa? Supaya domba-dombanya mendapatkan hidup. Ya, kata yang dipakai dalam ayat ini bukan hanya hidup biasa, hidup manusia biasa di bumi, tetapi dikatakan memperoleh hidup yang kekal. Ada satu jaminan pasti bahwa Yesus memastikan bahwa kita tidak hanya mendapatkan hidup di dunia ini, kita bisa bernafas, itu dalam kata asli adalah bios. Semua manusia punya bios. Manusia punya bios, punya kehidupan, bisa bernafas. Tetapi tidak semua manusia memperoleh zoe, kehidupan yang kekal. Nah, ayat ini mengatakan, Yesus itu adalah gembala yang baik, Yesus itu adalah pintu bagi domba-dombanya, supaya domba-dombanya memperoleh kehidupan yang kekal, memperoleh kehidupan yang abadi, yaitu bersama dengan Tuhan ketika nanti kita bertemu muka dengan Tuhan. Ada satu jaminan yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas dengan keadaan, dengan situasi, sebab Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Dia memberikan zoe, memberikan kehidupan yang kekal buat kita, buat Anda, bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Sekalipun kita diizinkan Tuhan, boleh ada dalam pandemi COVID-19, tetapi kita harus sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah, jangan kalah dengan keadaan. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang memanggil kita, Dia menjagai setiap kehidupan kita. Nah, dari ayat ini kita belajar dua hal. Yang pertama adalah Tuhan Yesus itu adalah gembala kita, bahwa Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan dan perlindungan kita. Ya, Dia adalah satu-satunya sumber keselamatan dan perlindungan kita. Ya, di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini, kita pastikan bahwa kita mengandalkan Tuhan. Pastikan bahwa Tuhan adalah satu-satunya penguasa tunggal di dalam hidup kita. Dia sudah rela mati atas kayu salib, menebus setiap dosa kita. Dialah sumber keselamatan kita. Oleh sebab itu, hari ini jangan kita menyalahkan keadaan. Jangan kita kalah dengan keadaan, tetapi hidup kita untuk apa? Untuk juga memberitakan keselamatan bagi setiap orang. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sampaikan keselamatan, jadikan hidupmu saksi ya bahwa Yesus itu adalah sumber keselamatan. Barang siapa ya tidak akan bisa sampai ke surga tanpa Yesus. Yesus the only one. Dialah satu-satunya sumber keselamatan dan sumber perlindungan hidup kita.
seperti gembala yang menjagai dombanya, yang menjagai seluruh kehidupan domba-dombanya. Dia memperhatikan, dia membawa kita ke padang rumput yang hijau. Dikatakan Mazmur 23, Tuhan itu adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkanku di padang rumput yang hijau. Dia Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa, seperti Tuhan yang mengenal kita. Demikian juga kita harus mengenal siapa Tuhan kita. Kita harus tahu persis siapa Tuhan kita, sehingga setiap kita tidak takut, tidak cemas, tapi kita boleh melangkah menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, yang kita pelajari dari Yohanes 10 ayat 7-11 ini dikatakan, Tuhan Yesus adalah sumber berkat dan pemeliharaan hidup kita. Ya, Tuhan Yesus adalah sumber berkat dan pemeliharaan hidup kita. Saya melihat COVID-19 ini membuat banyak orang kehilangan penghasilan, kehilangan pendapatan. Tetapi dengar baik-baik, ketika kita mengenal Tuhan, saya melihat banyak orang diberkati Tuhan. Banyak orang bisa dibukakan pintu-pintu berkat. Ya, ketika dia sungguh-sungguh berdoa, hidupnya tidak sembarangan. Dia tanya Tuhan, maka Tuhan membukakan berkat bagi hidupnya. Ada yang mau memulai usaha, usahanya mulai diberkati. Ada yang membuka warung, warungnya diberkati. Ada orang yang melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan penghasilan, Tuhan bukakan jalan. Sebab Tuhan itu Tuhan yang baik, Tuhan yang dahsyat. Ketika satu pintu tertutup, Tuhan bisa bukakan pintu-pintu yang lain. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan menyerah, terus mengandalkan Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang sanggup memelihara seluruh kehidupan kita. Bahkan kita tahu waktunya sudah dekat. Ya, sebentar lagi kita percaya akan ada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh sebab itu, persiapkan dirimu, jangan berhenti berdoa, terus berdoa, berjaga-jaga, selalu terus berjaga-jaga. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kau berada saat ini, mari saat ini kita membuka hati, membuka tangan kepada Tuhan. Jika engkau hari ini membutuhkan pertolongan, jika hari ini engkau sedang di dalam kesusahan, mari angkat kedua tanganmu, minta pertolongan dari Tuhan. Sebab kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang pasti akan menolong kehidupan kita. Kita tahu rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan terjadi pemulihan segala sesuatu. Kisah Rasul 3:21 mengatakan, Yesus harus naik ke surga supaya terjadi pemulihan segala sesuatu. Hari ini hidup kita pasti dipulihkan. Ketika engkau sungguh-sungguh, hidup kita pasti akan dipulihkan ketika engkau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dialah sumber berkat, dialah sumber pemeliharaan hidup kita. Setiap nafas kita diberi nafas oleh Tuhan. Setiap pagi kita bangun, kita bisa bernafas, itu anugerah Tuhan. Coba bayangkan kalau kita bernafas, ya kita pakai tabung oksigen, itu berapa biayanya. Bahkan dikatakan setiap nafas kita itu adalah miliaran rupiah, jutaan rupiah lebih. Itu adalah anugerah Tuhan. Oleh sebab itu hidup kita adalah anugerah. Sebab Dia Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang menjadi sumber berkat dan sumber pemeliharaan kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jangan takut. Tuhan pasti akan pelihara hidupmu. Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia adalah gembala yang baik, yang tak akan membiarkan domba-dombanya mengalami hal yang tidak baik. Hari ini percaya bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. COVID-19 ini pasti mendatangkan kebaikan jika kita hidup bersama dengan Tuhan.
COVID-19 ini pasti akan membuat kita mengerti kita sedang dimurnikan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita mengandalkan Tuhan. Dunia tidak bisa diandalkan. Hanya Tuhan kita yang bisa diandalkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini percaya kepada Tuhan. Datang kepada Dia sebab Dia adalah pintu bagi kita. Dialah gembala yang baik yang menjagai kehidupan kita. Nah, apa aplikasinya di dalam kehidupan kita? Ya. Apa aplikasinya? Bahwa apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengerti bahwa Tuhan itu adalah segalanya. Aplikasi yang pertama adalah bahwa kita melihat prinsip gembala, yaitu Yesus itu adalah gembala yang baik. Banyak orang melihat gembala itu adalah gembala di gereja, ya, seperti pendeta dan sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa gereja itu bukan gedung. Gereja itu bukan organisasi saja. Tetapi gereja adalah orangnya, pribadinya. Kita ini adalah gereja Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan ingin setiap kita digembalakan untuk menggembalakan. Kita ini adalah gerejanya Tuhan. Ada lagu anak-anak. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula perabotnya. Lihat, bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Nah, lagu ini mengatakan bahwa gereja itu adalah pribadi kita. Bukan gedung, bukan organisasi. Oleh sebab itu kita ini dipercaya Tuhan. Aplikasinya adalah kita ini harus menggembalakan. Ya. Kita harus menggembalakan. Ya. Orang tua menggembalakan anak-anaknya. Kakak menggembalakan adik-adiknya. Pemimpin perusahaan menggembalakan staf-stafnya. Siapapun kita, dimanapun kita dipanggil untuk menggembalakan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan gembala yang baik. Dialah pintu untuk domba-dombanya. Mari jadikan kita juga membagikan keselamatan itu bagi orang lain. Kalau Yesus adalah sumber keselamatan, sumber perlindungan, oleh sebab kita juga harus membagikan itu bagi orang lain. Sebab hari ini banyak orang ketakutan. Hari ini banyak orang kebingungan. Banyak hari ini orang kehilangan pegangan dengan melihat keadaan. Bahkan ada banyak orang yang sudah mulai mengabaikan, menganggap bahkan hal ini menjadi hal yang tidak kuat bagi dia. Oleh sebab itu kita harus membagikan itu, keselamatan itu bagi semua orang. Hari ini Indonesia sudah banyak orang kena sakit COVID-19. Ini menimbulkan kecemasan, ini menimbulkan ketakutan. Tetapi kita yang punya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang ajaib, yaitu Yesus, harus berdoa buat mereka. Harus membagikan keselamatan itu buat mereka. Supaya mereka percaya, mereka diselamatkan. Sebab Yesus adalah sumber keselamatan. Nah, hal yang bisa kita lakukan adalah kita juga membagikan berkat bagi orang lain. Apa yang kita punyai itu berasal dari Tuhan. Aplikasinya dalam kehidupan kita bisa berbagi berkat dengan mereka. Kita bisa berbagi apa yang kita punyai. Kita bisa membagi hal yang walaupun sedikit itu bisa menjadi berkat bagi mereka. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan sumber berkat. Kita sudah diberkati untuk memberkati. Kita sudah dipelihara untuk memelihara. Kita sudah dipulihkan untuk memulihkan. Itulah panggilan hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita terus melakukan panggilan Tuhan. Jangan sampai iman kita atau hidup kita hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita dipanggil bukan untuk diri kita sendiri, tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sebab karena Tuhan
sudah lebih dulu memberkati kita. Tuhan sudah memberikan nyawanya buat kita. Tuhan sudah memberikan kasih-Nya buat kita. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Itulah anugerah terbesar supaya kita juga memberikan keselamatan itu bagi orang lain. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun kau berada, hari ini mulai bangkit imanmu, mulai nyatakan kasih Tuhan. Jadilah gembala seperti gembala kita yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Kita semua dipanggil untuk menggembalakan, kita digembalakan untuk menggembalakan. Mari Bapak Ibu, dimanapun kau berada saat ini, jangan pernah menyerah, don't give up. Apapun keadaanmu, mari kita bangkit. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan sumber keselamatan dan perlindungan. Kita punya Tuhan adalah sumber berkat dan sumber pemeliharaan di dalam hidup kita. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa. Mari angkat kedua tanganmu, buka hatimu kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kita yang dahsyat itu menaungi engkau, mulai memberkati engkau, mulai menjagai hidupmu. Dan hidupmu berharga di mata Tuhan. Seperti bulu yang terkulai tidak akan pernah dipatahkan. Nyala api yang padam tidak akan pernah dipadamkannya, tetapi akan terus dibawa oleh Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun berada saat ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kasih karunia, dan boleh merasakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang baik. Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan hari ini Tuhan, biarlah kami mulai bangkit dan mulai menjadi pelaku-pelaku firman yang baik. Mulai kami membagikan kasih, membagikan keselamatan itu bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau jamah satu persatu, pribadi lepas pribadi Engkau jamah. Sebab kami tahu hari ini kami dipanggil bukan hanya untuk diri kami sendiri, tetapi kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mari Tuhan, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua tangan-Mu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar, itu menaungi engkau. Membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat kita katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.